Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini dan aktif mengikuti channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita akan membahas tentang al-mu'robat. Apa al-mu'robat itu dan bagaimana penjelasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'robatu. Al-mu'robat ini adalah kesimpulan dari materi yang lalu, yaitu materi tentang i'rab. Kemudian ulama nahwu, khususnya pengarang kitab Al-Jurumiyah, menyimpulkan materi i'rab tersebut dan memberi nama judulnya dengan al-mu'robat. Berbicara tentang al-mu'robat atau al-mu'robah itu adalah kata yang bisa berubah akhirannya dan bisa ditandai. Al-mu'robah itu terbagi kepada dua. Sesuatu yang bisa berubah dan bisa ditandai itu terbagi kepada dua. Yang pertama al-mu'robah bil harokah. Al-mu'robah bil harokah dengan harkat atau dengan baris istilah orang Sumatera. Kemudian al-mu'robah bil huruf atau al-mu'robah dengan huruf. Al-mu'robah bil harokah inilah yang akan kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita lihat. Al-mu'robah bil harokah, kalau dia dalam keadaan rofa, maka tandanya adalah dhammah. Kemudian apabila dia dalam keadaan nasab, maka tandanya adalah fathah. Kemudian apabila dia dalam keadaan khafat atau jar, maka tanda khafat atau tanda jarnya adalah kasrah. Apabila dia jazam, maka tanda jazamnya adalah sukun. Keadaan rafa tandanya dhammah, keadaan nasab tandanya fathah, keadaan khafat tandanya kasrah, keadaan jazam tandanya sukun adalah kaidah dasar daripada mu'rabah bil harokah, yaitu kata Arab yang bisa ditandai dengan harokat. Pada apa saja? Kita lihat. Yang pertama, al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Isim mufrad ini kata benda tunggal yang menunjukkan satu. Kita lihat kata yang pertama, kalimat yang pertama. Ja'a Muhammadun, telah datang si Muhammad. Kita lihat di sini kata Muhammadun ini rofa. Ya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Ini yang pertama. Untuk isim mufrad, kata benda tunggal. Kita lihat pada tempat apa lagi? Pada jamak taksir. Jamak taksir itu yang berubah dari bentuk mufradnya, ya. Apa contohnya? Ja'ar rijalu. Kata ar-rijalu ini juga keadaannya rofa. Ya, i'rabnya rofa, tanda rofaknya adalah dhammah. Ini juga berlaku kepada jamak taksir. Kemudian nomor 3, jamak muannas salim. Ja'atil muslimatu. Apa jamak muannas salim itu? Adalah jamak yang akhirannya ada alif dan ta. Tanya ta maftuhah. Kita lihat di sini jamak muannas salimnya dia juga rofaknya dengan dhammah. I'rabnya rofa, tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian pada apa lagi? Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Apa contohnya? Ajlisu, saya sedang duduk. Ini fi'il mudhari, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah. Oke. Ini adalah kaidah dasarnya, ya. Kaidah dasarnya bahwa kalau dia rafa, kata Arab itu rafa, maka tanda rafa'nya dhammah. Pada isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, kemudian fi'il yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Ajlisu, huruf yang terakhirnya adalah sin, tidak ada huruf yang lain, maka kalau dia rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian masuk kita kepada pembahasan yang kedua. Kalau dia keadaannya nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Pada apa saja? Ra'aitu Muhammadan, yang pertama pada isim mufrad. Ra'aitu Muhammadan, di mana di sini yang nasab, yaitu kata Muhammad, ya.
Muhammad ini dia adalah isim mufrad, kata benda tunggal satu ya. Muhammad itu menunjukkan orangnya satu. Kita lihat dia nasab, dia maf'ul bih ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Fathatani di sini ya, dua fathahnya. Pada apa lagi? Yaitu jamak taksir. Jamak taksir jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dan tidak jauh-jauh perubahannya ya, tapi tidak ada rumusnya. Pada apa itu? Ra'aitu ar-rijala. Kita lihat kata ar-rijala ini dia mansub, nasab ya. Nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian kita lihat nomor 3, jamak muannas salim, ra'aitu al-muslimati. Kalau khusus jamak muannas salim dia nasab, tanda nasabnya bukan fathah ya, tapi kasrah. Ini keluar dari kaidah dasar, nanti kita pelajari di materi terakhir. Oke. Kemudian pada apa lagi yang i'rabnya dia nasab, tanda nasabnya fathah? Pada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Apa contohnya? Lan ajlisa. Ini fi'il mudhari tak bersambung akhirannya sesuatu. Huruf sinnya adalah huruf yang terakhir, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa ini nasab? Karena sebelumnya ada huruf yang menasabkan. Lan ya, huruf menasabkan itu an, lan, idzan, kal. Ya. Kemudian masuk kita kepada yang ke 1, 2, 3, yaitu keadaan khofat. Tanda khofatnya adalah kasrah. Dalam keadaan jar ya, atau jar, tanda jarnya adalah kasrah. Pada apa saja? Pertama isim mufrad. Marortu bi Muhammadin. Saya telah berjalan melewati Muhammad. Saya telah melewati si Muhammad. Kata Muhammadin ini dalam keadaan khofat ya, i'rabnya khofat, jar, tanda jar atau tanda khofatnya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia dilewati oleh huruf jar ya, ba itu huruf jar. Pada apa lagi? Yaitu jamak taksir. Mana dia? Marortu birrijali. Saya telah lewat dari beberapa laki-laki. Kata ar-rijali ini i'rabnya adalah khofat, tanda khofatnya adalah kasrah. Tanda jar atau tanda jarnya adalah kasrah ya. Bedanya ini kasrah tani, ini kasrah saja, kasrah wahidah. Untuk kasrah sama saja ya. Kemudian pada apa lagi? Pada jamak muannas salim, jamak yang akhirannya alif dan ta. Apa contohnya? Marortu bil muslimati. Kata al muslimati ini adalah khofat. Tanda khofatnya adalah kasrah ya. Kemudian kalau nomor 4, fi'il mudhari yang tak bersambung dengan akhir sesuatu ini dia tidak pernah khofat ya, karena dia adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu tidak khofat tapi jazam ya, tapi jazam, dalam keadaan jazam. Kita lihat kata lam ajlis. Ajlis di sini dia jazam, tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa dia jazam? Karena dilewati oleh huruf yang menjazamkan, yaitu lam ya. Banyak huruf yang menjazamkan, yaitu lam, la an-nahiyah, ada in dan ada izma, dan banyak lagi yang lain. Ada beberapa isim atau huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Beda dengan isim, kalau isim dia tidak pernah jazam, kalau fi'il dia tidak pernah khofat. Nah, itu aja perbedaannya ya. Tapi kalau rofa dan nasabnya sama. Kemudian kalau yang di atas tadi, materi yang telah kita jelaskan ini adalah kaidah dasarnya. Kalau dia rofa, tanda rofanya dhammah. Kalau dia nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau dia khofat, tanda khofatnya kasrah. Kalau dia jazam, tanda jazamnya adalah sukun. Ini kaidah dasarnya ya. Kemudian apa saja yang keluar dari kaidah? Apa saja yang keluar dari kaidah dasar? Yaitu yang pertama jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak yang akhirannya alif dan ta. Pada keadaan apa? Dalam keadaan nasab. Kalau dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah kasrah. Nah, contoh yang saya kotak ini ya. Apa contohnya? Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati ini jamak muannas salim ya, dalam keadaan nasab ya. Dalam keadaan nasab itu dia maf'ul bih, objek. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah kasrah ya. Tidak fathah seperti di atas. Kalau yang ini fathah, si mufrad fathah, jamak taksir fathah.
kemudian fi'il mudhari yang tak bersambung akhirannya sesuatu, maka kalau dia menasab dia fathah. Kalau jamak muannas salim tidak. Pada apalagi yang keluar dari kaidah, dasarnya, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin, al-ismul ladzi la yansharif atau al-ismul ghairu munsharif atau mamnu' min as-sarfi. Kalau dia dalam keadaan khafat, dalam keadaan jar atau jar, maka tanda jar atau tanda khafatnya itu adalah fathah. Contohnya marartu bi Ahmada, ya, marartu bi Ahmada. Ahmada ini dia dalam keadaan khafat, tanda khafatnya adalah fathah. Kalau kaidah dasarnya dia khafat, tanda khafatnya kasrah. Ya, tanda khafatnya kasrah. Tapi karena dia isim alladzi la yansharif, isim yang tak bisa menerima tanwin, maka khafatnya dengan fathah walaupun dia dilewati oleh huruf ba, huruf jar, huruf khafat. Pada apalagi kata yang keluar dari kaidah dasar, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu fi'il yang berpenyakit akhir. Berpenyakit akhir maksudnya yang akhirannya alif, waw atau ya. Kalau dia dalam keadaan jazam, maka tanda jazamnya dengan membuang huruf akhirnya, ya. Apa contohnya? Lam amshi. Nah, ini dalam keadaan jazam dilewati oleh huruf jazam. Jazamnya adalah lam. Apa tanda jazamnya? Dibuang huruf akhirnya. Asalnya adalah amshi. Asalnya adalah amshi, ada huruf ya-nya. Tapi karena dilewati oleh huruf lam, maka cara menjazamkannya adalah dengan cara membuang huruf akhirannya atau huruf ilahnya, yaitu huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.